Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian terbuka, di mana yang akan menjelaskan materi tersebut ada Adinda Maulia Hadi, Ahmad Riki Revanda, Gita Dela Agna, Maya Yunita, Novia Rizky Rizvanda, Titi Suharti, dan saya sendiri Hesti Dian Lestari. Selanjutnya dalam pembahasan pengertian perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor memiliki inti di mana perekonomian ini sudah berinteraksi dengan negara-negara lain, di mana sebuah negara menganut pandangan perekonomian terbuka atau 4 sektor ini apabila terjadi interaksi dengan sektor luar negeri yang ditandai dengan adanya mekanisme dari kegiatan ekspor dan impor barang ataupun jasa. Kemudian dari sistem ini pula memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Ada dua penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi suatu produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk lebih cenderung mengarah pada kualitas produk yang menjadi alasan terjadinya perdagangan nasional. Contohnya, ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis yang biasa menghasilkan pisang, kopi, dan lain-lain dengan kualitas yang maksimal. Setelah itu, negara itu akan memperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai barang dan jasa. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Menghemat biaya produksi adalah merupakan alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional maupun nasional. Sirkulasi aliran pendapatan dan pengeluaran agregat perekonomian terbuka. Sirkulasi aliran pendapatan merupakan perputaran kegiatan sistem perekonomian pada suatu negara yang mempengaruhi pada pendapatan negara tersebut. Di sini ada 6 aliran pendapatan yang akan saya jelaskan. Aliran yang pertama, perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga untuk mewujudkan aliran pendapatan sektor ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut berupa gaji, upah, dan lain sebagainya. Aliran yang kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan yang tadi, sebab aliran pendapatan yang mengalir pada rumah tangga telah dikurang oleh pajak keuntungan perusahaan. Aliran yang ketiga, rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak individu kepada pemerintah, dan pendapatan yang diterima setelah pajak tersebut pendapatan disposable. Aliran yang keempat, pendapatan disposable rumah tangga akan digunakan untuk membeli barang atau jasa yang akan diproduksikan ke dalam negara. Pengeluaran ini digolongkan sebagai pengeluaran konsumen atas barang-barang yang diproduksi. Aliran yang kelima, rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksikan oleh luar negeri. Jika pengeluaran di aliran keempat digabungkan dengan aliran kelima akan meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga. Aliran yang keenam, sisa pendapatan yang tadi digunakan oleh rumah tangga akan ditabung ke dalam institusi keuangan atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan lain sebagainya. Pada aliran-aliran tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebagai pusat perekonomian di perekonomian terbuka ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka membawa masuk pasar luar negeri ke dalam proses keseimbangan umum. 3 konsep pokok yang terpengaruh diantaranya yaitu 1. Konsep permintaan agregat.
mempunyai unsur tambahan yaitu neraca perdagangan sehingga menjadi C plus I plus G plus X dikurangi M. C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Yang kedua, permintaan uang dan penawaran uang harus mencakup hubungan keuangan dengan luar negeri. Misalnya, tingkat bunga luar negeri harus diperhitungkan. Permintaan uang penjelasannya karena berinteraksi dengan negara lain, maka hubungan keuangan ini harus diperhatikan. Misalnya adalah memperhatikan tingkat bunga kemudian. Dan yang ketiga, harga luar negeri barang ekspor dan impor dan kurs devisa atau E merupakan variabel baru yang akan mempengaruhi proses keseimbangan umum. Selanjutnya, ada keseimbangan perekonomian terbuka. Gambar A di atas, dalam pendekatan pengeluaran penawaran agregat, dapat dijelaskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor akan mencapai keseimbangan pendapatan nasional pada keadaan AY sama dengan C plus I plus G, dan pendapatan nasionalnya adalah Y3. Apabila perekonomian ini berubah menjadi perekonomian terbuka, maka akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat dan impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dalam pengeluaran agregat perekonomian tertutup, fungsinya terdiri AE sama dengan C plus I plus G. Jika berubah menjadi perekonomian terbuka, maka AE sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Yakni perekonomian terbuka adalah perekonomian 4 sektor. Gambar B menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan suntikan dan bocoran. Pada perekonomian tertutup, keseimbangan dicapai pada E0, yaitu apabila S plus T. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut eksportir. Aktivitas ekspor adalah biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya besar dan berkebutuhan di dalam negeri itu sudah mencukupi, sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual di negara lain. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. Sementara non-migas seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor, yaitu keadaan pasar di luar negeri, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, keahlian eksportir yang merebut pasar luar negeri, barang yang dihasilkan yang dibutuhkan oleh negara lain, selera pasar luar negeri, ketentuan perjanjian internasional. Dan untuk Indonesia, komoditas ekspor adalah karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, dan hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Faktor-faktor yang mempengaruhi impor. Apa itu impor? Impor adalah transaksi yang dilakukan dengan membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Faktor apa saja itu yang mempengaruhi impor? Pertama adalah faktor pendapatan yang tinggi, yang kedua adalah inflasi.
pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan impor. Jika pendapatan nasional naik, maka permintaan impor juga akan meningkat. Ini dikarenakan industri domestik Indonesia masih sangat tergantung terhadap barang-barang impor, khususnya bahan baku penolong untuk proses produksi. Seperti contohnya, apabila pendapatan tinggi, maka perusahaan akan menambahkan produksinya sehingga kebutuhan bahan baku dari luar negeri meningkat. Yang kedua adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah situasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Bagaimana terjadinya inflasi? Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan yang meningkat, biaya produksi, maupun jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga-harga atau inflasi ini disebabkan oleh ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Contoh dari inflasi di masa sekarang ini yaitu harga minyak yang semakin meningkat. Semakin banyak permintaan, namun ketersediaan barang tidak sepadan dengan permintaan. Nah, kenapa permintaan bisa meningkat? Tidak sama seperti biasanya. Itu karena harga yang meningkat sehingga banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli minyak tersebut untuk cadangan jika suatu saat nanti harga naik, maka mereka punya stok untuk menyimpan, sehingga ini dapat menyebabkan inflasi. Kemudian berikut merupakan data perkembangan ekspor dan impor pada Provinsi Sulawesi Tenggara pada November 2020 dengan nilai total ekspor sebesar 409,97 juta US dollar dan nilai impornya 130,18 juta US dollar. Dengan neraca perdagangan pada bulan November 2020 mengalami surplus sebesar 279,79 juta US dollar. Selanjutnya, ekspor berdasarkan sektornya di 0,32% berada pada pertanian, 0,20 pada pertambangan, 99,48 pada industri pengolahan. Dengan 3 negara tujuan ekspor dengan nilai ekspor terbesar yaitu pada Tiongkok 2041,05 juta, sedangkan India 79,64 juta, Korea Selatan 15,09 juta US dollar. Dengan pangsa ekspor 98,90%. Kemudian data kedua, impor berdasarkan golongan penggunaan. Pada angka 18,18% barang modal, di 0,20% pada konsumsi, dan 81,62%-nya berada pada bahan baku penolong. Dengan 3 negara pemasok terbesar pada Januari sampai dengan November 2020 yaitu Tiongkok sebesar 778,18 juta US dollar, Afrika Selatan sebesar 133,97 juta US dollar, Australia 132,41 juta US dollar. Dengan pangsa impornya 77,59%. Selanjutnya, keuntungan dari sistem ekonomi terbuka diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara mempunyai keuntungan tersebut. Dan yang terakhir, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF.
Jadi, kesimpulannya, perekonomian terbuka merupakan perekonomian empat sektor yang sudah berinteraksi dengan negara lain. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka yaitu karena adanya perbedaan kondisi produk dan biaya produksi. Sehingga hal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam kegiatan ekspor-impor barang maupun jasa dari berbagai negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.